Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz Ammah. Dan malam ini insyaallah kita akan membahas satu surat di dalam juz Ammah, surah Al-Kafirun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun ini ulama banyak yang menggolongkan dari surat yang disebut dengan suratul Ikhlas. Jadi surat Ikhlas itu ada dua. Ada suratul Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini surat Ikhlas yang pertama. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayat. Ini surat Al-Ikhlas yang kedua. Jadi dua surat ini disebut surah Al-Ikhlas. Makanya karena dua surat ini disebut suratul Ikhlas, Nabi SAW selalu menggandengkan dalam sholat, seperti dalam sholat sunnah fajar. Dalam sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat fajar itu disunnahkan rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang rakaat kedua disunnahkan membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian dalam sunnah tawaf, Anda yang pernah umrah atau haji, setelah melaksanakan tawaf, kemudian kita diperintah untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, namanya sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf sendiri disunnahkan rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Jadi Nabi SAW menganjurkan untuk dibaca sama-sama dalam satu sholat, karena memang dua surat itu disebut surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Karena dua-dua surat itu bicara soal tauhid yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Bedanya, kalau surah Al-Ikhlas maksudnya suratus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, itu bicara tentang tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Tapi dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu bicara tentang tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid itu ada 3: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keutamaannya, ulama mengatakan bahwa surah As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, itu ta'dilu sulusal Quran, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan terbagi menjadi 3. Pertama bicara soal tauhid, yang kedua bicara soal hukum-hukum atau ahkam,
dan yang ketiga bicara soal akhlak, yang di dalamnya bicara soal qasas, kisah-kisah umat-umat dulu. Lah surah Al-Ikhlas As-Samad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 3 kali, berarti pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tetapi Qul ya ayyuhal kafirun itu ta'dil rubu Al-Quran, sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, baru pahalanya sebanding dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW satu malam mengatakan di hadapan para sahabatnya, lemahkah kalian untuk setiap hari mendapatkan atau membaca sepertiga daripada Al-Quran? Kemudian para sahabat merasa berat, kalau setiap hari membaca sepertiga Quran itu kan banyak juga gitu ya. Tapi kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya, tapi bacalah Qul huwallahu ahad Allahus samad, itu sebanding dengan Anda membaca sepertiga daripada Al-Quran. Wah, kalau gitu enak lah, tidak usah kita baca Quran, baca aja Qul 3 kali, hatamlah Al-Quran kan. Atau baca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, hatamlah Quran tuh. Jadi untuk apa surat-surat yang lainnya kalau gitu? Tentu beda ya. Antum menghatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, dengan menghatamkan Quran membaca Qul 3 kali atau Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, ya tentu beda dari segi pahala, beda. Karena kalau kita membaca Quran secara full penuh dari awal sampai akhir, kita akan merasakan kelezatan membaca Quran. Belum lagi setiap satu huruf 10 pahala kan itu ya. Tapi ini maksudnya bagi orang yang malas untuk membaca Quran. Jangan sampai malas. Kalaupun kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran secara penuh, bacalah surah Qul huwallah setiap harinya, kan sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Atau bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, itu sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Itu maksudnya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Kafirun ini berdasarkan tartib Al-Quran, dia masuk pada surat yang ke-109 dalam hitungan tartib Al-Quran, dan juga ditinjau dari ayatnya 6 ayat, kemudian kalimatnya 26 dan 95 huruf. Taib, sebelum saya jelaskan tafsirnya, kita akan membahas asbab nuzulnya dulu. Kenapa sampai turun surah Al-Kafirun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwa permusuhan orang-orang musyrik Arab itu di permulaan dakwah itu sangat sengit dengan Nabi. Mulai daripada mengejek Rasul dengan lisan-lisan mereka, mengatakan Rasul gila, Rasul tukang sihir, Rasul tukang syair, Rasul pemecah belah, macam-macam ya. Pokoknya mereka luar biasa, sangat masif, luar biasa mengejek Nabi SAW. Kemudian ketika ejekan-ejekan mereka dengan lisan untuk membunuh karakter Rasul tidak berhasil, mulailah kemudian mereka menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya secara fisik. Mulai mereka meletakkan kotoran di rumah, di perjalanan menghadap rumah Nabi, meletakkan duri, mulai mengancam gitu ya. Sampai sahabatnya pun ada yang dibantai seperti keluarga Ammar bin Yasir. Jadi luar biasa. Tapi juga tidak merubah dakwah Nabi dan para sahabat. Makin kuat mereka, keimanan mereka makin kokoh. Akhirnya mereka putus asa. Mulailah kemudian mereka merubah metode dialog. Ini dengan cara keras tak bisa nih.
dengan cara ditekan dengan lisan juga tidak bisa. Akhirnya mereka mulai dengan cara dialog, tanazul, merendah kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada yang mengatakan mereka mengutus seorang pembesar Arab namanya Al-Walid ibn Mughirah. Jadi Al-Walid ibn Mughirah dan beberapa pembesar Quraisy datang kepada Nabi, kemudian menawarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, tujuan dakwahmu itu apa sebenarnya? In kunta turidu malikan malaknaka iyah. Kalau seandainya engkau menghendaki dengan dakwahmu itu supaya ingin menjadi penguasa, ingin menjadi raja, ya sudah, kita jadikan kau raja kami, kau pemimpin kami, asal hentikan tuh dakwah-dakwahmu tuh. Kemudian mereka mengatakan, in kunta turidu malan jama'na min amwalina. Kalau engkau dengan dakwahmu ingin kaya, mencari kekayaan, gampang, kita kumpulkan harta kami, nanti kami serahkan kepadamu, engkau menjadi orang paling kaya di antara kami, asal hentikan dakwahmu. Kemudian mereka mengatakan, wa in kunta turidu imra'atan zawwajnaka bi ajmali fatati Quraisy. Kalau dengan dakwahmu kau ingin membidik seorang wanita, kami pilihkan wanita paling cantik di Quraisy ini, kami nikahkan dia dengan kamu, asal hentikan dakwahmu. Kemudian mereka mengatakan, wa in kunta maridun aw majnunan allajnak. Tapi kalau engkau memang kerasukan atau sakit atau ngerancau, kami carikan dukunnya biar diobati gitu. Tapi Nabi SAW diam, dan Nabi SAW tidak bicara sedikit pun dari mereka, karena ini penawaran konyol semuanya. Tidak mungkin kemudian Nabi SAW berdakwah dalam rangka untuk mencari kekayaan, mencari pangkat dan jabatan, mencari perempuan, ataupun bukan karena dia sakit atau gila. Dia seorang Nabi, dia diturunkan wahyu kepadanya untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa dakwah itu harus murni lillah, karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena perempuan. Jadi setiap dai itu harus meluruskan niatnya. Karena banyak dai-dai di masyarakat itu ketika ditawari jabatan leleh dia. Ya, ayat-ayat kerasnya hilang jadi ayat-ayat lembut tuh. Jadi ayat-ayatnya itu sudah ayat kursi aja karena pengen kursi. Kan gitu. Kalau dapat kursi ditinggal ayat kursi. Ya. Jadi betul-betul harus diikhlaskan dakwah, karena Rasul ditawarkan dengan berbagai macam nih kan sisi. Mau pangkat, mau jabatan, mau harta, mau perempuan, kami kasih. Tapi tinggalkan dakwah. Tapi Rasul menolak semuanya. Akhirnya ketika Nabi SAW tidak ada tanggapan dari perkara itulah, akhirnya mereka mulai melunak lagi. Kemudian mengatakan gini saja, Muhammad, gimana kalau seandainya kita barteran agama saja? Tahun ini kami sembah Tuhanmu setahun, tahun depan kau yang sembah Tuhan kami setahun, katanya. Nah gimana? Tahun ini kami sembah Tuhanmu, tapi tahun depan kau yang sembah Tuhan kami. Kan itu namanya adil namanya. Kalau nanti di tengah perjalanan kami cocok dengan agamamu, kami pindah agama. Tapi kalau cocok engkau dengan agama kami, kau yang pindah agama. Kan enak tuh. Kita coba dulu. Tahun ini biar kami yang menyembah Tuhanmu, tapi ingat tahun depan kau yang menyembah Tuhan kami. Dari sinilah Nabi SAW terdiam sampai turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini surat pendek tapi diulang-ulang.
Banyak orang yang enggak selesai-selesai baca surat ini. Sila abudu kan itu. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini turun ayat, "Qul," katakan ya Muhammad, hei orang-orang kafir. Bayangkan yang menyuruh mengatakan kepada orang kafir, hei orang-orang kafir, siapa? Allah. Tiba-tiba sekarang ketika kita katakan orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, orang Hindu, Buddha kafir, katanya terlampau keras. Jangan disebut mereka kafir, tapi katakanlah non muslim. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhal kafirun. Ini panggilan luar biasa, karena panggilan ini mencakup jauh dan dekat loh. Di sini ada dua panggilan. Pertama menggunakan ya, dan yang kedua menggunakan ha. Kul ya ayyuha. Kalau ya dalam bahasa Arab itu panggilan untuk jauh. Ya fulan gitu ya. Kalau ha itu panggilan dekat. Hakadha. Ya. Artinya panggilan kepada orang kafir itu mencakup jauh dan dekat. Mau dekat depan kita kafir, mau jauh ya kafir gitu maksudnya. Enggak ada kalimat dalam Quran itu selain daripada kalimat kafir. Bahkan di akhir zaman, nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat itu, justru panggilan kafir dan panggilan mukmin itu panggilan biasa, enggak ada yang tersinggung. Setelah matahari terbit dari arah barat, kemudian dimunculkan dabatun minal ar, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi, kemudian menstempel setiap orang yang mukmin distempel mukmin, yang kafir distempel kafir. Sehingga ketika itu manusia lupa dengan namanya. Mereka hanya memanggil sesuai dengan stempel di wajahnya. Kalau dia gosong, maka dia kafir. Kalau dia bercahaya, maka dia mukmin. Jadi panggilannya kafir mukmin saja di akhir zaman itu. Tidak ada yang tersinggung. Ya, mau kemana min? Mau ke pasar Fir. Tidak ada yang tersinggung. Itu di akhir zaman. Kok sekarang kok tersinggung dibilang kafir? Itu kenapa kan itu? Quran kok yang mengatakan kafir. Bahkan orang kafir sendiri enggak tersinggung dikatakan kafir, karena mereka pun mengambil kita kafir juga. Orang-orang kafir loh memanggil kita, dikafirkan juga. Kita ini orang kafir menurut mereka kan itu. Orang kafir tidak tersinggung kita katakan kafir, yang tersinggung pula orang yang beriman. Orang yang ngaku Islam, mereka demo tidak boleh. Itu terlampau keras katanya kan. Berarti kalau Anda mengatakan keras, berarti Quran keras. Kita ini mengikuti Al-Quran. Kalau Allah katakan kafir, kita katakan kafir. Kalau Allah tidak mengatakan kafir, tidak mungkinlah kita katakan kafir. Kita ini mengkafir-kafirkan sesuai yang dikafirkan Allah dan Rasulnya saja. Karena kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, kemudian kita kafirkan, bahaya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bicara kepada saudaranya, heh kafir, padahal dia tidak kafir, maka boleh jadi ucapan ya kafir akan kembali ke yang ucapkannya. Jadi enggak sembarang mengkafir-kafirkan orang. Kita ini hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan saja. Ketika Al-Quran mengatakan Yahudi kafir, kita katakan Yahudi kafir. Allah katakan Nasrani kafir, kita katakan Nasrani kafir. Kan senang kan gitu. Kita hanya mengikuti Quran saja. Kenapa disalahkan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak mungkin saya menyembah apa yang kalian sembah. Tidak mungkin saya menyembah apa yang kalian sembah. Oke, kalian tahun ini sembah Tuhan kami. Tidak mungkin tahun depan saya menyembah Tuhan kalian. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan saya enggak yakin juga kalian mau menyembah apa yang aku sembah. Kalian bohong-bohongan saja. Karena mustahil orang-orang musyrik pun dalam hati mereka tidak akan menyembah Tuhan selain sesembahan mereka. Mereka berpura-pura saja. Kemudian Allah kemudian ulang, wala ana abidum ma'abatum. Dan saya pun tidak mungkin menyembah dengan cara yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, atau kalian menyembah dengan cara saya menyembah. Lakum dinukum waliyadin. Sudah, keyakinan kalian ambil dengan kalian, keyakinanku akan aku ambil dengan keyakinanku. Dari sini ada kalimat yang terulang-ulang. La a'budu
ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'bud. Kan soal terulang-ulang nih. Sebagian para ulama, apakah pengulangan ini adalah takkid sebagai penguat supaya lebih paham lagi, ataukah pengulangan ini maknanya berbeda maknanya? Jadi wala antum abiduna ma'bud beda dengan wala antum abiduna ma'bud yang kedua, gitu ya. Maka ulama mengatakan bahwa asal kalimat terulang dalam Quran itu bukan litakid, tapi lita'sil, artinya bukan maknanya satu, tapi itu memiliki makna lain yang berbeda. Sama dengan kalimat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kan seolah-olah terulang tuh. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nampaknya sama tuh bahasanya, tapi para ulama beda. Kenapa? Karena al-usri yang pertama adalah usri yang kedua, tapi yusran yang pertama bukan yusran yang kedua. Artinya satu kesulitan datang dua kemudahan, gitu maksudnya. Bukan satu kesulitan datang satu kemudahan, tidak, tetapi satu kesulitan bisa dua kemudahan, tiga kemudahan, empat kemudahan, dan begitu seterusnya. Maka di sini juga sama. Baik, kita akan bedah tafsirnya. Di sini Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Kafir itu artinya at-taghtiyah, penutup, ya. Makanya dalam buku itu ada namanya cover. Itu kan diambil dari kafir sebenarnya, cover itu. Atau taplak meja, nutupi meja. Taplak itu disebut kafir kan itu. Kufur. Artinya menutup. Karena menutup cahaya hidayah, menutup kebenaran. Yang tampak adalah kesesatan dan kekufuran. Itu secara bahasa. Tetapi kafir itu adalah setiap orang yang tidak beriman kepada Allah. Setiap orang yang tidak beriman kepada Allah, dia kafir, ya. Lah orang-orang di luar daripada Islam, mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan lagi kita umat Islam, kenapa kita mengkafirkan Nasrani coba? Karena Nasrani sendiri mengkafirkan Yahudi. Jadi apa salahnya kita mengkafirkan Nasrani? Oh, Nasrani juga mengkafirkan Yahudi. Bahkan Nasrani juga mengkafirkan kita. Orang-orang Yahudi itu, mereka tidak mengakui tentang ketuhanan yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Mereka tidak mengakui Taurat, tidak mengakui Injil, dan tidak mengakui Isa sebagai nabi mereka. Itu orang Yahudi itu. Orang Yahudi menganggap Isa itu anak zina, dan Injil itu karang-karangannya orang Nasrani. Makanya kemudian orang Yahudi tidak beriman dengan adanya Isa dan tidak meyakini adanya Injil. Makanya orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui nabi mereka dan tidak mengakui kitab mereka. Lah ketika orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi karena orang Yahudi tidak beriman kepada Isa dan juga Injil, maka kita katakan kalian juga kafir wahai Nasrani. Kenapa? Karena kalian tidak mengakui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak mengakui Al-Quran. Sebagaimana kalian kafirkan Yahudi karena Yahudi tidak mengakui Isa dan Injil, kita pun kafirkan karena kalian tidak mengakui Muhammad dan Al-Quran. Makanya lihat orang Yahudi itu di sinagog, di tempat ibadah mereka tidak ada Injil, tapi kalau di gereja ada Taurat, ya. Jadi orang Nasrani masih mengakui adanya Nabi Musa, ya. Tapi anehnya mereka tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Maka kita katakan mereka kafir karena mereka tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah kafir, ya. Dan kafir sendiri bertingkat-tingkat. Seperti umpamanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kenapa orang munafik itu kok nerakanya paling dalam? Kan neraka yang paling dalam itu munafik. Di atasnya orang murtad. Ya, di atasnya orang murtad. Jadi munafik dulu, kemudian murtad. Kemudian di atas orang murtad baru orang-orang
musyrik. Kemudian di atas orang musyrik baru orang-orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani gitu ya. Baru di atasnya orang-orang yang bertauhid yang bermaksiat atau orang-orang fasik. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat tuh. Ya. Lah yang paling rendah itu orang munafik gitu kan. Karena munafik itu kafir sebenarnya. Disebut munafik itu karena mereka memiliki dua wajah. Hakikatnya mereka kafir, bahkan lebih jahat daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas, orang munafik pula tak jelas gitu ya. Dia menyusup ke tubuh kaum muslimin dan menyusup ke tubuh orang-orang kafir. Sehingga la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ikut mereka, tidak ikut sini. Tapi terkadang ikut mereka juga ikut sini gitu. Jadi tengah-tengah tuh orang-orang munafik. Makanya lebih bahaya daripada orang kafir. Sebab itulah diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya mereka berada di intip neraka yang paling dalam. Kemudian orang murtad itu kafir. Dan nerakanya juga dalam, di atasnya orang munafik itu orang murtad itu. Kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran tapi dia tolak. Dia pindah agama, dia murtad. Makanya kemudian hukumannya rendah lagi dia. Ya, baru di atasnya orang musyrik seperti ya orang-orang yang menyembah berhala. Ya, baru di atasnya kafir asli, Yahudi, Nasrani, baru di atasnya orang-orang maksiat dari kalangan ahli tauhid seperti ya kita orang beriman yang bertauhid, yang fasik yang Allah takdirkan masuk neraka. Itu paling atas nerakanya, ya. Tapi di sini Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'bud. Tidak mungkin saya sembah apa yang kalian sembah dan tidak mungkin juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Karena begini logikanya, ikhwan. Makna tauhid itu apa? Makna tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Itu makna tauhid. Kalau seandainya kemudian 1 tahun kita menyembah Allah, kemudian tahun depan kita menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Na'ilah dan berhala-berhala yang lainnya, itu bukan tauhid namanya. Itu mempermainkan tauhid namanya kan. Masa 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah selain Allah? Itu namanya kesyirikan. Ini namanya main-main dalam beragama. Makanya kata Nabi SAW, mustahil. Sebagaimana kalian mustahil menyembah Tuhan kami Allah, kami pun mustahil menyembah Tuhan kalian Lata, Uzza, Manat, Khubal dan begitu seterusnya. Karena ini akan bertentangan dengan tauhid. Jangankan lagi 1 tahun menyembah berhala, 1 detik saja kita melakukan kesyirikan, habis amal kita. 1 tahun pula kan gitu ya. 1 detik loh kita ini menyembah selain daripada Allah, itu sudah menghapuskan semua amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, lebur hancur amalanmu dan kau termasuk orang yang rugi. Ini 1 detik melakukan kesyirikan, habis amalan kita. Apalagi 1 tahun kan itu ya. Mana logikanya? Makanya Allah mengatakan, katakannya Muhammad, hei orang-orang kafir, aku tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah dari Lata, Uzza, Manat dan Khubal, sebagaimana juga kalian tidak mungkin menyembah Tuhan yang aku sembah, Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalian main-main saja, ya. Kemudian Allah katakan wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma'bud. Ini yang kedua, ini bantahan kepada ahli kitab. Kalau ayat kedua dan ketiga bantahan kepada orang musyrik, kalau ayat keempat dan kelima bantahan kepada ahli kitab. Karena ayat yang keempat dan kelima ini bicara soal cara ibadah. Kalau ayat kedua dan ketiga ini bicara soal ketuhanan yang disembah, ya. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengklaim mereka mengesahkan Allah, sama dengan kita kan. Orang Yahudi mengatakan kami mengesahkan Allah, turun kepada kami Taurat, turun kepada kami Rasul Musa. Orang Nasrani juga sama, kami mengesahkan Allah, turun kepada kami Injil, kami juga punya nabi. Ya, mereka mengklaim mereka mengesahkan Allah, menyembah Allah. Oke, Allah katakan di sini wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma'bud. Tidak mungkin saya melakukan cara ibadah seperti yang cara kalian lakukan kepada Allah, dan tidak mungkin juga kalian mengikuti cara saya dalam beribadah ketika saya menyembah Allah.
Karena kenyataannya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak mengesahkan Allah. Dari mana kita tahu? Dari cara mereka beribadah. Orang Yahudi menuhankan Uzair dan mengatakan Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan. Bahkan Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Bahkan yang ekstrim mengatakan Isa adalah Tuhan. Macam mana kalian mengatakan mengesahkan Allah sementara kalian menyekutukan Allah dengan Isa? Satu sisi Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Ini bukan cara yang tauhid nama yang seperti ini. Karena orang-orang Yahudi itu mereka menuhankan Uzair. Kenapa Uzair dituhankan coba? Ceritanya begini. Dahulu ketika Palestina itu hancur oleh seorang raja Babylon namanya Buhtun Nasr. Ada raja namanya Buhtun Nasr. Itu bawa pasukan besar. Itu menyerang Palestina sehancur-hancurnya sampai rata dengan tanah. Dan orang Yahudi dibantai habis-habisan di zaman itu. Wanitanya dijadikan budak dan anak-anaknya dibawa ke Babylon Irak. Sementara yang laki-lakinya dibantai, sebagainya mereka kabur dan pergi dari Palestina mencari suaka ke negeri-negeri yang lainnya. Betul-betul Palestina hancur. Lah saat penyerangan Buhtun Nasr itu papan Taurat hilang. Akhirnya kemudian sampai satu hari datanglah seorang nabi namanya Uzair. Uzair ini jalan-jalan ingin melihat kota Palestina yang sangat indah. Ketika sampai di Palestina kaget Uzair ini, kok bisa kota yang indah hancur lebur sampai rata dengan tanah, ini gimana ceritanya? Ya, termenunglah Uzair, akhirnya duduk dia. Kemudian dia mengatakan, mungkinkah Allah mengembalikan kota yang dulunya hidup sekarang mati dan dihidupkan kembali? Jadi berpikir bukan berarti Uzair mengingkari kekuasaan kemahakuasaan Allah, tidak. Uzair itu hanya berpikir macam mana Allah akan menghidupkan kembali setelah hancur seperti ini. Kayak kita umpamanya melihat Suriah yang dihancurkan kemarin kan, kota yang tadinya indah jadi hancur. Kita kan terpikir macam mana caranya Suriah bisa bangkit lagi, kan begitu maksud bahasanya. Lah Uzair itu mengatakan seperti itu. Macam mana kota mati bisa hidup lagi nih? Kaifa yuhyillah hadhihi ba'da mautiha? Bagaimana bisa Allah menghidupkan kota yang hancur setelah kematiannya? Maka akhirnya Uzair lelah, letih, istirahat dia dalam gua. Tidur dia dalam gua. Rupanya Allah tidurkan 1 abad. 100 tahun Allah tidurkan si Uzair ini. Setelah 100 tahun dia tidur, terbangun dia. Kemudian dia lihat makanan dan juga minumannya enggak berubah. Padahal sudah 100 tahun tuh. Makanan yang dibawanya, minuman yang dibawanya enggak berubah sama sekali. Cuman yang berubah adalah keledainya. Karena keledainya diikat sudah 100 tahun, dia matilah, enggak makan keledainya diikat 100 tahun lagi. Akhirnya sudah tinggal tulang belulangnya aja itu keledainya. Tapi makanan minumannya aneh pula tak berubah gitu. Yang berubah keledainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kepada Uzair bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Tiba-tiba di hadapan Uzair, keledainya itu terangkai sendiri itu. Tulang-tulangnya itu terangkai sendiri. Kemudian membentuk kerangka keledai. Setelah kerangkanya jadi, tiba-tiba entah daging dari mana-mana terbang kemudian nyatu kembali. Sampai Allah tiupkan ruh keledai itu, tiba-tiba menjadi seolah-olah kiamat akan dibangkitkan. Kagetlah Uzair ini. Itu di hadapan dia bagaimana Allah menghidupkan apa? Keledai yang sudah tulang belulang itu. Barulah terfikir bahwa Allah itu atas segala sesuatu mampu. Ketika dia melihat kota Palestina yang ketika awal dia melihat hancur, setelah ditidurkan 100 tahun, sudah pulih lagi kota itu. Sudah bangunannya ada lagi, ramai lagi orangnya, dan Yahudi sudah kembali lagi ke situ. Dari situlah akhirnya orang-orang pun ketika berjumpa dengan Uzair, karena kan ketika itu papan Taurat hilang, tidak tahu di mana papan Taurat setelah penyerbuan Buhtun Nasr itu, sehingga tidak ada yang bisa mengajarkan Taurat. Lah akhirnya orang-orang Yahudi datang kepada Uzair agar Uzair mengajarkan Taurat. Allah berikan kepada Uzair hafalan. Dia mampu menghafal Taurat. Musa aja tidak bisa menghafal Taurat. Kalau dakwah pakai papan. Ini Uzair nih hafal Taurat di kepalanya. Kebayangkan. Kalau kita umat Islam anak kecil aja hafal Quran.
Ya, si Musa aja hafal Quran kita. Ini orang-orang Yahudi tidak ada yang hafal Taurat kecuali Nabi Uzair itu hafal Taurat. Jadi karena Uzair itu hafal Taurat kemudian mengajarkan Taurat, makanya orang-orang Yahudi akhirnya ekstrim, mereka menganggap Uzair itu Tuhan dan dia adalah anak Tuhan. Tak mungkin kalau bukan anak Tuhan dia hafal Taurat katanya. Sejak itulah Yahudi menuhankan Uzair, dan Allah katakan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi itu Uzair itu putra Allah. Ya. Lah Allah katakan di sini wala ana abidum ma abatum. Ya tidak mungkinlah, orang Yahudi Nasrani, kami harus ikut cara kalian beribadah, mustahil. Kalian menuhankan Uzair, kalian menuhankan Isa. Ya. Dan juga wala antum abiduna ma'abud, begitu juga kan tidak mungkin mengikuti cara kami. Karena kalau kalian mengikuti cara kami, secara otomatis kalian tidak boleh menuhankan Uzair dan tidak boleh menuhankan Isa, dan kalian pasti tidak mau. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, kita kan punya keyakinan, kau juga punya keyakinan, sama-sama punya keyakinan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi ayat ini surah Al-Kafirun ini bicara soal pertama bantahan kepada orang-orang musyrik Arab dan orang musyrik secara umum yang menyembah batu, pohon dan yang lainnya, dan yang kedua bantahan kepada ahli kitab karena cara mereka juga tidak lepas dari cara kesyirikan saat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada surah Al-Kafirun. Ya wallahu alam, karena ini kan surat ini suratul Ikhlas, dan ini bicara soal dakwah tauhid uluhiyah. Ini inti daripada dakwah tauhid uluhiyah.